Nama Supriyono alias Botok menjadi salah satu perhatian dalam aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. Koordinator AMPB tersebut memimpin massa yang datang membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah desakan agar rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset segera disahkan. Massa juga menyuarakan tuntutan hukuman mati bagi koruptor. Aksi tersebut kemudian berakhir setelah perwakilan AMPB bertemu dan melakukan mediasi dengan pimpinan DPR RI. Namun, ada satu perkembangan lain yang ikut menarik perhatian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan apresiasi secara terbuka kepada Botok. Deddy bahkan menyebut Botok sebagai tokoh pergerakan dari Pati yang telah memimpin sebuah gerakan moral. Pesan Deddy Mulyadi kepada Botok disampaikan setelah aksi AMPB berlangsung. Deddy menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus rasa hormat kepada Supriyono alias Botok. Menurut Deddy, aksi yang dipimpin Botok memiliki makna sebagai pengingat kepada para penyelenggara negara agar tetap menaati konstitusi dan menjunjung supremasi hukum. Pernyataan tersebut menarik karena datang dari seorang kepala daerah sekaligus figur politik nasional. Deddy tidak melihat aksi Botok semata sebagai demonstrasi, tetapi sebagai bagian dari gerakan masyarakat yang memberikan tekanan moral kepada penyelenggara negara. Apresiasi tersebut juga disampaikan ketika tuntutan utama AMPB mengenai RUU perampasan aset mendapat respons dari pimpinan DPR. Deddy Mulyadi juga menyoroti komitmen DPR RI setelah pertemuan dengan perwakilan AMPB. Ia berharap komitmen mengenai pengesahan UU perampasan aset benar-benar direalisasikan. Deddy menyebut target yang disampaikan pimpinan DPR adalah pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Bagi Deddy, perkembangan tersebut merupakan kabar baik. Ia menilai keputusan itu tidak terlepas dari perjuangan berbagai elemen masyarakat yang memiliki komitmen terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Karena itu, Deddy kembali menyampaikan apresiasi kepada Botok yang dinilainya telah memimpin aksi secara tertib. Dengan demikian, tuntutan yang dibawa AMPB tidak hanya berhenti di jalanan. Ada komitmen politik dari DPR yang kini harus dibuktikan melalui proses legislasi. Sebelum aksi dibubarkan, Supriyono alias Botok bersama sejumlah perwakilan AMPB bertemu dengan pimpinan DPR RI. Pertemuan berlangsung di gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Botok bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Pertemuan itu menjadi bagian dari proses mediasi antara AMPB dan pimpinan DPR. Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah pengesahan RUU perampasan aset. Hasil mediasi kemudian menghasilkan komitmen bahwa UU perampasan aset ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Setelah mendapatkan komitmen tersebut, AMPB memutuskan menghentikan aksi. Botok bersama massa kemudian meninggalkan kawasan gedung DPR MPR RI. Perjalanan aksi AMPB pada akhirnya memperlihatkan bagaimana tekanan massa di jalan berlanjut ke meja pertemuan dengan pimpinan parlemen. Massa datang dengan tuntutan agar negara memperkuat pemberantasan korupsi. Salah satu instrumen yang mereka dorong adalah RUU perampasan aset. Isu tersebut memang menjadi salah satu tuntutan yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan upaya negara mengejar dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, bagi AMPB, tuntutan tersebut tidak cukup hanya mendapatkan janji. Komitmen pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 kini menjadi tenggat yang harus ditunggu dan diawasi. Apresiasi dari Deddy Mulyadi juga menambah dimensi baru terhadap gerakan tersebut. Deddy menempatkan Botok bukan sekadar sebagai koordinator aksi, tetapi sebagai sosok yang dianggap sedang menjalankan fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Ucapan terima kasih Deddy Mulyadi kepada Botok pada akhirnya juga membawa konsekuensi lain. Ketika sebuah gerakan masyarakat mendapatkan apresiasi dari tokoh politik, perhatian publik terhadap gerakan tersebut tentu semakin besar. Karena itu, AMPB juga akan menghadapi tantangan untuk mempertahankan konsistensi perjuangannya. Sementara DPR menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Janji 15 Desember 2026 kini telah menjadi tenggat yang disebut dalam hasil mediasi. Publik dapat mengukur sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diwujudkan.
Bagi Botok dan AMPB, aksi Kamis itu berakhir dengan pembubaran massa. Namun, tuntutan mereka belum selesai. Justru setelah massa meninggalkan gedung DPR, proses berikutnya berpindah ke ruang legislasi. Di sana, janji harus berubah menjadi pembahasan. Pembahasan harus berujung pada keputusan. Dan keputusan akhirnya akan diuji pada satu hal. Apakah UU perampasan aset benar-benar disahkan sesuai tenggat yang telah dijanjikan? Sementara itu, Deddy Mulyadi telah menyampaikan pesan dan apresiasinya. Ia berterima kasih kepada Botok karena dinilai telah memimpin gerakan moral untuk mengingatkan penyelenggara negara mengenai konstitusi dan supremasi hukum.